Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di materi tentang modified distribution. Telah berlalu materi kemarin yang saya sudah sampaikan tentang stepping stone. Mudah-mudahan masih diingat cara kerja stepping stone. Nah, untuk kali ini kita akan gunakan MODI. Stepping stone dan MODI itu sama ya. Dia kedudukannya sebagai metode akhir. Jadi 4 metode awal kemarin saya perkenalkan kembali ya. Metode awal ada NWCR, LC, FAM, dan RAM. Kemudian metode akhir ada 2, yaitu stepping stone, kemudian yang terakhir adalah MODI, modified distribution. Nah, kemarin kita bisa kombinasikan NWCR kombinasikan dengan stepping stone, LC kombinasikan dengan stepping stone, FAN kombinasikan dengan stepping stone, kemudian RAM kita kombinasikan dengan stepping stone. Nah, berlaku pula untuk MODI. MODI kita bisa NWCR kita kombinasikan dengan MODI, kemudian LC kita kombinasikan MODI, FAM kita kombinasikan dengan MODI, kemudian RAM kita kombinasikan dengan MODI. Nah, hasil yang akan kita peroleh setelah kita kombinasikan dengan stepping stone dan MODI, hasilnya pun akan menuju ke nilai yang sama. Ya, inilah solusi. Nilai sama ini adalah solusi optimalnya. Dalam hal ini kita berbicara biaya transportasi sekecil mungkin. Jadi kita akan mendapatkan nilai yang sama di sini, di mana biaya tersebut adalah biaya transportasi terkecil. Itulah solusi optimalnya. Nah, sekarang kita akan bahas langkah-langkah atau cara kerja MODI atau modified distribution. Nah, kalau materi tentang stepping stone kemarin saya bahas, saya kombinasikan NWCR dengan stepping stone. Nah, kali ini saya akan pakai LC, kemudian saya kombinasikan dengan MODI. Nah, kalau LC kemarin prinsip kerjanya adalah mengutamakan biaya terkecil. Jadi untuk yang pertama kita alokasikan barangnya di sini, karena ini adalah biaya transportasi terkecil antara 20, 58, 15, 20, 10, kemudian 25, 10, 19, paling kecil 5. Jadi kita alokasikan barang pertama kali di sini. Jadi saya akan alokasikan sebanyak 90. Otomatis di C11 tidak mungkin kita alokasikan karena pabrik pertama sudah habis kapasitasnya. Ke kota C juga tidak bisa dilayani dari pabrik pertama karena kapasitas pabrik pertama sudah habis ya. Sudah dialokasikan semua ke kota B. Pertanyaannya, kota B apakah kebutuhannya masih sudah terpenuhi? Belum ya, ternyata masih bersisa 20. Jadi sel yang sudah kita alokasikan barangnya, otomatis biaya transportasinya kita sudah abaikan. Ini yang sudah tidak bisa kita alokasikan barang, kita abaikan juga 20. Begitu pula dengan 8 ini kita abaikan. Nah, sekarang kita bandingkan 15, 20, 10, 25, 10, 19, paling kecil yang mana? Nah, ternyata ada 2 di sini. Jadi kita pilih salah satunya ya, terserah. Kalau kita mau pilih di sini, artinya kita alokasikan barangnya berapa di sini? 40 ya. Otomatis kota C sudah terpenuhi kebutuhannya, jadi tidak mungkin kita alokasikan dari pabrik ketiga. Jadi saya silang di sini. Kemudian pabrik kedua alokasi barangnya
pabrik kedua kapasitasnya masih bersisa 20. Jadi masih ada peluang untuk mengisi barang-barang di sini. Kita bandingkan lagi yang mana paling kecil? Paling kecil 10. Jadi kita alokasikan barangnya di sini sebanyak 20. Jadi tidak mungkin kita alokasikan barang di sini. Selanjutnya, ini lagi kita bandingkan antara 15 dengan 25, paling kecil 15, jadi kita alokasikan sebanyak 20 di sini. Jadi ini sudah habis. Di sini bersisa 30. Jadi kita alokasikan di sini ya. 30. Di sini kan bersisa tadi ya. Bersisa 30. Jadi di sini pas 30. Nah, untuk membuktikan apakah kebutuhan kota A, B, C terpenuhi, tinggal kita jumlahkan dari atas ke bawah. 20 tambah 30, 50 pas. 90 tambah 20, 110 pas. Kemudian kota C pas, tidak kurang, tidak lebih 40 ya. Kemudian, apakah pabrik pertama, kedua, ketiga kapasitasnya teralokasikan dengan baik ke kota A, B, C? Kita bisa cek dari kiri ke kanan. 90 pas, kemudian 20 tambah 40, 60 pas, kemudian 30 tambah 20 sama dengan 50 pas, tidak kurang, tidak lebih. Nah, sekarang ini adalah LC, kita akan kombinasikan dengan MODI. Ini kita anggap sebagai iterasi pertama. Nah, untuk menentukan iterasi kedua, oke, saya copy saja ini. Iya. Oke. Ini adalah iterasi kedua nanti di sini ya. Nah, sebelum kita mengisi tabelnya, saya geser saja ke tabelnya dulu ini ke bawah. Nah, langkah MODI itu caranya pertama kita misalkan dulu ini sebagai baris pertama, kita kasih simbol B1, ini baris kedua, baris ketiga. Kemudian ini adalah K1, kemudian K2, K3. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Langkah pertama untuk MODI, kita misalkan sebuah baris ya. Sebuah baris kita misalkan nilainya sama dengan 0. Jadi ini langkah awal ya. Nilai awal kita misalkan sebuah baris itu nilainya sama dengan 0. Ada dua cara untuk memisalkan baris yang mana kita mau jadikan bernilai 0. Yang pertama itu bisa langsung B1 sama dengan 0. Ini yang pertama ya. Langkah pertama kita bisa tempuh. Kita misalkan B1 sama dengan 0. Nah, kalau B1 kita misalkan sama dengan 0 di iterasi pertama, otomatis di iterasi kedua B1 sama dengan 0 juga, iterasi ketiga B1 sama dengan 0 juga, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama ya, kita misalkan B1 sama dengan 0. Yang kedua, cara kedua kalau kita mau misalkan barisnya bernilai 0, itu bisa kita lihat atau bisa kita tempuh dengan cara melihat baris yang mana yang memiliki sel teralokasi paling banyak. Nah, kita lihat di baris pertama selnya itu yang terisi cuma 1. Baris kedua di sini 1, kemudian di sini sel keduanya yang terisi ada 2 ya. Ada 2 sel terisi. Baris ketiga ada 2 juga selnya yang terisi. Jadi yang paling banyak ya antara baris kedua dan baris ketiga. Jadi kita bisa misalkan saja B2 sama dengan 0. Nah, kalau B2 kita misalkan sama dengan 0, otomatis B2 di iterasi kedua, ini kan iterasi pertama B2 sama dengan 0, iterasi kedua juga B2-nya sama dengan 0, iterasi ketiga dan seterusnya. Maka kita harus konsisten B2 sama dengan 0. Nah, jika kita tempuh B3 sama dengan 0, karena ini bisa juga kita misalkan 0 karena alokasi sel
sama ya di sini ya, 2, 2. Jadi kita bisa pilih entah itu B2 yang kita misalkan sama dengan 0 atau B3 kita misalkan sama dengan 0. Jadi kalau misalkan saya tempuh B1 sama dengan 0, artinya iterasi selanjutnya maka B1 sama dengan 0 seterusnya. Nah, berangkat dari sini, kalau saya sudah misalkan B1 sama dengan 0, berangkat dari sini, maka saya akan tentukan nilai B2, B3, K1, K2, K3 dengan cara perhatikan sel terisi. Yang mana yang dimaksud dengan sel terisi? Tidak lain adalah C12 isinya 90, C21, C23, C31 dan C32. Sel terisi yang pertama adalah C12. Jadi saya sudah misalkan di sini B1 sama dengan 0. C12. Jadi kita gunakan rumus, saya tuliskan dulu rumusnya ya. Perhatikan sel kosong, kemudian langkah selanjutnya gunakan rumus CIJ sama dengan BI kemudian ditambah dengan KJ. BI ditambah dengan KJ. Itu ya rumusnya. BI ditambah dengan KJ. Nah, selanjutnya kita ambil semua sel yang memiliki alokasi barang. Yang pertama C12. Jadi C1, I-nya 1, J-nya 2. Sama dengan B, I-nya 1, B1 ditambah dengan KJ, K2. C12 nilainya sama dengan 5. 5 sama dengan B1 nilainya sama dengan 0. 0 ditambah dengan K2. Jadi K2 yang kita dapat di sini sama dengan 5. Kenapa? Karena ya 5 kurang 0 sama dengan 5. K2 sama dengan 5. Jadi kita sudah mendapatkan nilai K2 sama dengan 5. Selanjutnya sel terisi selanjutnya adalah C21. Oke. C21 kita tuliskan C21 sama dengan B2 ditambah dengan K1. C21 nilainya sama dengan kosnya adalah 15. B2 berapa nilainya? B2 masih kosong di sini, belum diketahui. Kemudian ditambah dengan K1. K1 juga belum diketahui. Maka kita skip dulu bagian yang di sini. Kita tinggalkan dulu. Jadi untuk lebih mengetahui yang mana yang bisa langsung dapat diketahui nilainya, kita tinggal melihat saja salah satu sel yang terisi. Misalnya tadi kan di sini terisi 0, otomatis kita akan dapatkan nilai yang ada di atasnya. Sini. Nah, kalau di C23 pasti berhubungan dengan B2 di sini dengan K3. Harus salah satunya diketahui. Pasti kita akan skip juga di sini. Kalau yang di sini kita akan skip pasti juga ya. Kenapa? K1-nya belum diketahui, B3 juga tidak diketahui, belum diketahui. Nah, kalau saya langsung di sini C32, jadi tidak perlu harus berurut ya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah ya, tidak perlu. Kita tinggal melihat saja yang mana yang bisa kita tentukan terlebih dahulu. Kalau saya langsung ke C,
32 sama dengan B3 ditambah dengan K2. C32 nilainya sama dengan 10 kosnya ya. Ingat, bukan alokasi barangnya, tapi yang diambil adalah biaya transportasinya. B3 tidak diketahui, ditambah dengan K2. K2 sama dengan 5. Jadinya B3 sama dengan 10 dikurangi dengan 5. Jadi ini 5-nya saya pindahkan ke ruas kiri. Dari positif berubah tanda menjadi negatif di sini. Jadinya 10 kurang 5 jadi sama dengan 5. Jadi 5 sama dengan B3 atau B3 sama dengan 5. Jadi B3 yang kita peroleh di sini sama dengan 5. Selanjutnya kita sudah tahu di sini B3 sama dengan 5, otomatis K1-nya bisa kita peroleh dengan cara menjalankan C31. C31 sama dengan B3 ditambah dengan K1. C31 nilainya sama dengan 25 sama dengan B3 sama dengan 5 ditambah dengan K1. K1-nya tidak diketahui. Jadi di sini kita akan peroleh K1 sama dengan 5-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Dari positif berubah tanda menjadi negatif di sini. 25 kurang 25 kurang 5. Jadi kita peroleh K1 sama dengan 20. K1-nya di sini. Kita sudah temukan di sini K1 sama dengan 20, otomatis B2 akan kita peroleh dengan cara menjalankan C21. C21 sudah ada di sini. Maka kita jalankan ini C21. B2 kita tidak tahu, belum diketahui, ditambah dengan K1. K1 sama dengan 20. Jadinya B2 sama dengan, ini positif 20-nya saya pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif. Jadinya 15 kurang 20. Jadi kita peroleh B2 sama dengan minus 5. Terakhir ini C23. C23 B2 ditambah dengan K3. C23 nilainya sama dengan 10. B2 adalah minus 5 ditambah dengan K3. K3 belum diketahui. Jadinya K3 sama dengan minus 5-nya ini saya pindahkan ke ruas kiri dari negatif menjadi positif di sini. Jadi 10 tambah 5 sama dengan, jadi K3 sama dengan 15. K3 sama dengan, jadi kita sudah peroleh semua nilai B1, B2, B3, K1, K2, K3. Nah, langkah selanjutnya adalah perhatikan sel kosong. Jadi sel kosong ada 4 ya, C11, C13, C22, dan C33. Perhatikan sel kosong. Langkah selanjutnya gunakan rumus sel CIJ sama dengan CIJ dikurangi dengan BI dikurangi dengan KJ. Rumus ini yang kita gunakan yang kedua. Yang pertama tadi di atas, yang ini. Yang kedua ini ya. Untuk sel kosong kita gunakan rumus ini. Sel kosong pertama adalah C11. Sel C11, jadi kita tuliskan di sini
sel C11 sama dengan C11 dikurangi dengan B1 dikurangi dengan 1. C11 nilainya sama dengan 20, kosnya ya, 20 dikurangi dengan B1. B1 tidak lain adalah sama dengan 0. Ini ya, B1 sama dengan 0. Kemudian dikurangi dengan K1. K1-nya ini adalah ini. K1 sama dengan 20. Jadi nilai yang kita peroleh di sini adalah sama dengan 0. Ini adalah nilai marginal cost-nya. Nilai marginal cost-nya adalah 0 di bagian sini. Selanjutnya C13. Sel C13 sama dengan C13 dikurangi dengan B1 dikurangi dengan K3 ya. J-nya 3. C13 nilainya sama dengan 8 ya. Oke, 8 dikurangi dengan B1 0 dikurangi K3. K3 sama dengan 15. Jadi nilai kita peroleh di sini adalah sama dengan 8 kurang 15 sama dengan minus 7. Jadi nilai marginal cost yang kedua di sini kita peroleh minus 7. Selanjutnya C22. Oke. C22 sel C22 sama dengan C22 dikurangi dengan B2 dikurangi dengan K2. C22 nilainya sama dengan 20 dikurangi B2. B2 sama dengan minus 5. Ini B2-nya. Minus 5 dikurangi K2. K2 sama dengan 5. Jadinya di sini kita sederhanakan dulu. 20 minus ketemu minus jadi positif. 5 kurang 5 kurang 5 sama dengan 0. Jadi di sini nilainya sama dengan positif 20. Jadi di sini adalah positif 20 nilai marginal cost-nya. Terakhir sel C33 yang kosong ya. C33 dikurangi dengan B3 dikurangi dengan K3. C33 nilainya sama dengan 19 dikurangi B3 sama dengan 5. Ini B3-nya. Kemudian dikurangi dengan K3. K3 sama dengan 15. Jadinya sama dengan ini minus 20, jadinya sama dengan minus 1 di sini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai marginal cost-nya, langkah selanjutnya kita lakukan perubahan dengan cara sama dengan di stepping stone. Kita perhatikan di sini yang mana nilai marginal cost-nya yang masih bertanda negatif. Tidak lain adalah minus 7 dengan minus 1. Langkah selanjutnya, ambil nilai yang paling kecil. Antara minus 7 dengan minus 1 paling kecil adalah minus 7. Jadi kita fokusnya di sini. Fokusnya di sini ya. Nah, sama kemarin kalau kalian sudah paham stepping stone, ya langkahnya sama ya. Jadi kita kembali buat loopingnya di sini. Ke sini. Kemudian ke sini. Ke bawah. Ke atas, kembali, selesai. Tandanya di sini adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan sel bertanda negatif.
Saya jelaskan di sini. Saya tuliskan di sini ya. Perhatikan sel bertanda negatif. Yang mana sel bertanda negatif? Tidak lain adalah C23, kemudian C31, kemudian C12. Kemudian perhatikan alokasi barangnya. C23 alokasi barangnya adalah 40, kemudian di C31 30, kemudian C12 alokasi barangnya sama dengan 90. Ambil alokasi barang terkecil. Yang mana paling kecil alokasi barangnya? Tidak lain adalah alokasi barang di C31. Jadi angka 30 ini kita operasikan, angka 30 ini, angka 30 dioperasikan berdasarkan tanda sel yang dilalui looping. Nah ini ya. Yang mana dilalui looping? Tidak lain adalah, yang pertama adalah C13, oke. Kita tuliskan di sini. Lanjut di sini ya. Pertama adalah C13, kemudian ke C23, C13, kemudian C23, kemudian C21, selanjutnya 31, 32, kemudian ke C12, C31, C32, kemudian ke C12. Masing-masing alokasi barangnya tidak lain, yang pertama adalah 0, 40, 20, 0, 40, 20 di C31, 30, 20, 90, 30, 20, 90. Nah, selanjutnya ini katanya kita operasikan angka 30 berdasarkan tanda sel. Tanda sel di C31 adalah kurang, berpindah sel, tambah, kurang, tambah, kurang, tambah. Nah, begitu ya. Terbalik ya. Terbalik. Tanda selnya pertama positif selalu. Ini ya, untuk lebih jelasnya perhatikan ini. Tanda selnya di sini positif. Ini positif, negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Jadi pertama adalah positif. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kita operasikan dengan kita operasikan dengan angka 30. Jadi hasilnya sama dengan 30, kemudian 10, 50, 0, 50, 60. Ya, kita isi kembali di sini. Di C13 nilainya sama dengan
Di sini nilainya C13 30. Kemudian di C23 10. Kemudian di sini C21 50. Kemudian di sini 0 tidak ada. Kemudian di sini C32 sama dengan 50. Kemudian di sini adalah 60. Ini adalah iterasi 2. Cek kebutuhan masing-masing kota terpenuhi. Masih terpenuhi enggak? Ini 50 kota oke. Kota B 60 tambah 50 110, 30 tambah 10 40 pas, tidak kurang tidak lebih. Pabrik pertama teralokasikan semua barangnya dengan baik. 60 tambah 30 90 oke. 50 tambah 10 60. Kemudian 50, tidak kurang tidak lebih. Ini adalah iterasi keduanya. Nah, seperti itulah cara kerja modified distribution dari iterasi pertama ke iterasi kedua. Nah, seperti ini cara kerjanya. Pertama kita perhatikan dulu sel terisi dengan cara sebelumnya kita misalkan B1 sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan sel terisi untuk mendapatkan B yang lain dan K1, K2, K3. Selanjutnya setelah kita dapatkan nilai baris dan kolom, langkah selanjutnya perhatikan sel kosongnya gunakan rumus sel CIJ sama dengan CIJ dikurangi BI dikurangi KJ. Selanjutnya kita akan dapatkan nilai marginal cost-nya lagi dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi ini. Untuk iterasi kedua, kita misalkan ini adalah K1, K2, K3. B1 sebelumnya kita sudah misalkan sama dengan 0, maka kita harus konsisten B1 sama dengan 0 lagi. B2 belum diketahui, kita akan temukan, dan B3 juga akan kita temukan. Perhatikan sel kosong. Gunakan rumus yang tadi. Rumusnya tidak lain adalah CIJ sama dengan BI ditambah dengan KJ. Bukan sel kosong ya. Sel terisi, Perhatikan sel terisi, gunakan rumus ini. Sel terisi pertama adalah C12. Jadi kita gunakan di sini C12 sama dengan B1 ditambah dengan K2. C12 nilainya sama dengan 5. B1 0 ditambah dengan K2. Jadi kita peroleh di sini K2 sama dengan 5. Oke. Selanjutnya sel terisi berikutnya adalah C13. C13 sama dengan B1 ditambah dengan K3. C13 nilainya sama dengan 8. B1 0 ditambah dengan K3. Nah, jadi nilainya K3 sama dengan 8. Selanjutnya sel terisi berikutnya, kalau saya pakai C21 belum diketahui B2, B1 pun belum diketahui, maka tidak mungkin kita akan langsung ke sini. Saya bisa langsung ke sini. Jadi karena K3-nya saya sudah tahu di sini nilainya sama dengan 8. K2 sama dengan 5. Boleh saja saya langsung ke sini. C32 karena saya sudah tahu K2 sama dengan 5, otomatis saya akan dapatkan nilai B3-nya. Kalau saya mau ke C23 dulu, boleh saya jalankan ini karena K3-nya saya sudah tahu. Sudah ketahui. C23 sama dengan B2 ditambah dengan K3. C23 nilainya 10. Ingat 10 yang berwarna merah ini ya, cost-nya ya, bukan yang ini. Alokasi barangnya bukan. 10 sama dengan B2 belum diketahui. Ditambah dengan K3 sama dengan 8. Jadi B2 sama dengan 8-nya ini positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif 10 kurang 8, jadinya B2 sama dengan 2. B2 sama dengan 2. Selanjutnya
C21 boleh. B2 ditambah dengan K1. C21 nilainya sama dengan 15. B2 sama dengan 2 ditambah dengan K1. K1 15. 2-nya ini pindah ke rows kiri jadi negatif. 2 K1 maka kita peroleh sama dengan 13. K1 sama dengan 13. Terakhir C32. B3 ditambah dengan K2. C32 nilainya sama dengan 10, B3 sama belum diketahui, ditambah dengan K2 sama dengan 5. Jadinya B3 sama dengan 10 kurang 5 sama dengan B3 sama dengan 5. Kita sudah dapatkan nilai K1, K2, K3, B1, B2, dan B3 pun sudah kita dapatkan. Langkah selanjutnya, perhatikan sel kosong. Gunakan rumus sel CIJ sama dengan CIJ dikurangi dengan BI dikurangi dengan KJ. Sel kosong pertama adalah C11. Jadi sel C11 sama dengan C11 dikurangi B1 dikurangi K1. C11 nilai atau biaya transportasinya sama dengan 20 dikurangi B1 sama dengan 0 dikurangi K1 13. Jadi kita peroleh di sini nilai marginal cost pertama kita peroleh sama dengan 7. Positif, aman. Oke ya. Selanjutnya sel kosong berikutnya di sini. Sel C22 sama dengan C22 dikurangi dengan B2 dikurangi dengan K2. C22 nilainya sama dengan 20 dikurangi B2 sama dengan 2 dikurangi dengan K2 sama dengan 5. Jadi kita peroleh nilai sama di sini sama dengan positif 13. Aman yang kedua, positif semua nilai marginal cost-nya. Selanjutnya C31. Sel C31 sama dengan C31 dikurangi dengan B3 dikurangi dengan K1. C31 sama dengan C31 nilainya sama dengan 25 dikurangi dengan B3 sama dengan 5 dikurangi dengan K1 sama dengan 13. Jadinya sama dengan 20 ini 25 kurang 5 sama dengan 20 20 kurang 13 sama dengan 20 kurang 13 sama dengan positif 7. Aman. Selanjutnya terakhir C33. Sel C33 sama dengan C33 dikurangi B3 dikurangi dengan K3. C33 nilainya sama dengan 19 dikurangi dengan B3 5 dikurangi K3 sama dengan 8. Jadinya sama dengan 14 kurang 8 sama dengan positif 6. Nah, ternyata nilai marginal cost-nya di sini sudah positif semua. Oleh karena itu berarti bahwa tabel iterasi kedua sudah optimal. Karena nilai marginal cost-nya itu sudah tidak bisa lagi kita cari. Nilai marginal cost-nya sudah positif semua. Jadi tinggal kita kasih kesimpulan solusi optimal yang diperoleh. Sebelumnya kita cari dulu ya set
set LC-nya. Set LC. Nah, kalau ini set LC kedua ya. Set LC kedua sama dengan 60 kali 5 sama dengan 300. Kemudian berikutnya 30 kali 8 240. Kemudian 50 kali 15 750. Kemudian 10 kali 10 100. Kemudian 50 kali 10. Totalnya di sini untuk set LC kedua tidak lain adalah 0,918. Oke. Jadi solusi optimal yang diperoleh berada pada iterasi kedua untuk set LC-nya ya. Set LC 2. Biaya transportasi optimal yang diperoleh ini 1890. Sebelumnya kita dapatkan di sini. Harusnya saya cari di awal tadi di sini ya. Set LC pertama 90 kali 5 sama dengan 450. 20 kali 15 sama dengan 300. 40 kali 10 400. 30 kali 25 sama dengan 750. Kemudian 20 kali 10 sama dengan 200. Kita jumlahkan set LC pertamanya 0 0 simpan 1 5 678 12 19 21. Dari $2.100 berkurang biaya transportasinya menjadi $1.890. Dan inilah yang optimal, yang paling kecil biaya transportasinya. Ini. Nah, kalau kalian ingat menggunakan stepping stone kemarin, NWCR plus stepping stone, kita dapatkan nilai juga ini. Nilai optimalnya. Jadi setelah kita kombinasikan NWCR plus stepping stone, NWCR plus MODI, maka dia akan menuju ke nilai ini ya, 1890. Nah, untuk kasus ini pasti akan selalu menuju ke solusi optimalnya 1890. Semuanya ya di sini. NWCR plus stepping stone, LC plus stepping stone, FAM plus stepping stone, RAM plus stepping stone, dia akan menuju ke 1890 untuk kasus yang ini. NWCR plus MODI, LC plus MODI, FAM plus MODI, RAM plus MODI, maka dia akan menuju juga ke nilai 1890 untuk kasus yang saya bahas ini. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya sama. Kapan ada yang berbeda, maka pasti ada yang keliru dalam pengerjaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah cara kerja modified distribution pada subbab transportasi. Jadi di sini sudah positif semua ya. Sini tadi alhamdulillah ya Rabbi. Di sini kita peroleh positif 7. Kemudian di sini
positif 13, di sini positif 7, sini positif. Sudah positif semua, maka tabel di iterasi kedua kita sudah optimal untuk metode awal yang kita gunakan LC. Kalau kemarin itu 4 ya, kalau tidak salah. NWCR-nya 4 iterasi. Oke, cukup sampai di sini saja materi kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Cukup sampai di sini saja. Sebentar saya akan lanjutkan materi penggunaannya menggunakan software form. Sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.